Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Sumianto. Jumpa lagi di Pangkai Channel. Untuk video di kesempatan hari ini, saya akan membuat tutorial atau cara mencoak sangkar tiang bulat. Jadi nantinya ini akan dibuat sangkar besar. Kita akan menempatkan tiang bulat ini di sini. Namun kita harus membuat coakan dulu supaya pas. Menggunakan sebuah mesin profil. Mesin profil ini dan mata profil khusus seperti ini. Ini banyak dijual di pasaran ya, dengan berbagai macam ukuran, mulai dari 0,8 cm, 9 sampai 11, dan ukuran yang lain sesuai dengan kebutuhan kita. Dan mata profil ini plug and play ya, tinggal pakai saja sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, langsung saja kita aplikasikan kepada mesin profil ini. Kita ganti dulu mata profil ini. Mata profil sudah terpasang dan saya melakukan pencoakan ini tidak menggunakan tangan seperti ini ya, tapi saya taruh di bawah meja yang sudah saya siapkan. Ini mirip router table, saya buat sendiri menggunakan triplek yang dilapisi bagian atas menggunakan plat dengan ketebalan 1 mm. Mengapa pakai plat? Untuk mencegah terjadinya keausan, karena seringnya dipakai karena gesekan ya gini ya. Ini lama-lama kalau nggak ada alasnya akan aus tripleknya, sehingga saya menggunakan plat. Kenapa saya bikin seperti ini? Karena untuk mengantisipasi saat adanya order banyak, kalau pakai langsung secara pakai tangan akan capek, sehingga saya buat seperti ini supaya hanya kayunya saja yang saya gerakkan. Ya, itulah alasan singkat saya kenapa saya menggunakan alat bantu untuk mengerjakan pekerjaan pencoakan. Kita akan langsung saja ke prosesnya, simak baik-baik. Sebelum melanjutkan ke proses pengerjaan, alangkah baiknya teman-teman harus mengetahui dulu dan menentukan ukuran yang akan dibuat ya, terutama untuk kedalamannya. Dan biasanya ukuran saya gunakan adalah 4 mm, itu untuk kedalaman coakan. Nah, bagaimana untuk menentukan bagian samping? Untuk menentukan bagian samping, teman-teman tentunya harus menyiapkan tumbal atau bahan percobaan, papan yang sekiranya tidak terpakai untuk dijadikan percobaan awal untuk menentukan bagian sampingnya. Ini hasil coakannya ya, tebalannya tipis. Kalau dirasa sudah pas, baru kita terapkan pada benda yang akan dikerjakan. Ini sebagai contoh saja ya, untuk tumbal supaya tidak sia-sia. Misal kurang dalam atau kurang tebal, itu bisa diulangi lagi untuk ukuran dari fans ini atau pengukur ketebalannya. Entah itu dalamannya dinaikkan lagi atau digeser lagi untuk ketebalan bagian samping.
Kita coba pasang tiangnya, kita lihat sama-sama, ternyata sangat pas ya, sesuai dengan bentuknya. Nah, untuk bagian luarnya terlihat rapi, tipis dari atas sampai bawah. Itu tadi cara untuk mencoak tepoknya. Hasilnya seperti ini. Sudah saya coak semuanya. Dan sekarang kita ke coakan bagian pelengkung. Ini juga menggunakan alat bantu ya, karena kadang kalau kita melakukan berdiri sebelum suka ke dorong ke depan, jadi menyebabkan bagian coakan tidak rata. Alat bantunya seperti penjepit ya, jadi lebih mudah dalam melakukan pekerjaan. Penjepit cuma pakai sekrup ya, 2 buah kayu kanan kiri ya digunakan supaya bagian pelengkung tidak bergerak, jadi tetap pada posisinya sehingga menghasilkan coakan yang lurus. Proses selanjutnya penyambungan, menyatukan tiang pada tepok. Tentunya dilakukan pengukuran juga ya, ditandai dengan pulpen. Pasang pada satu bagian, dekatkan, jangan sampai masuk. Ini untuk mendandai terlebih dahulu, karena akan dilakukan penyoakan lagi, namun dengan menggunakan pisau profil yang berbeda. Mata profil berbentuk lurus yang akan kita gunakan, mencoak lurus di sebelah samping, tepat pada ukuran yang sudah dibuat. Mata profil yang baru telah terpasang, tinggal tahap aplikasinya. Ukur bagian yang akan dipotong, sesuaikan, entah itu kurang dalam atau kurang lebar ukurannya, yang pasti dipaskan ujung pisau dengan garis. Akan saya coba satukan antara tiang dan tepok, bagian samping dan bagian depan. Nah, kita coba masukkan pelan-pelan. Nah, begitu hasilnya teman-teman, tampak pas ya, bulat, tentunya presisi. Nah, hasil yang benar akan tampak tiang itu seperti tertanam di dalam kayu. Nah, seperti itu penampakannya. Jadi seolah-olah tertanam di dalam kayu.
Ya, itulah tutorial untuk kesempatan kali ini, semoga bermanfaat ya. Dan untuk proses bagian atas sama prosesnya ya, proses bagian bawah tinggal diterapkan saja, hasilnya pun akan semoga video kali ini membawa manfaat teman-teman yang sedang memulai hobi atau usaha pembuatan sanggar burung. Semoga menjadi suatu inspirasi buat teman-teman semua. Dan bila ada pertanyaan terkait video, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan bila Anda suka, silahkan like atau share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, subscribe tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.